Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Zahra, BP 18 10 95 11 akan menjelaskan mengenai jaringan telekomunikasi yang berjudul Oscillare. Untuk anggota kelompoknya ada Maulana M. Ibrahim, Yuda Pratama, Rifara Yudiandra, Sista Rashid, dan saya sendiri, Zahra Zahra. Kemudian, OSI atau singkatan dari Open System Interconnection merupakan standar komunikasi yang diterapkan yang dimana sehingga dia dapat menghubungkan seluruh alat komunikasi melalui suatu jaringan sehingga dapat dilakukannya saling komunikasi antar alat komunikasi tersebut. Kemudian model layer OSI ini terbagi atas dua grup. Yang pertama ada upper layer dan lower layer. Upper layer atau layer atas ini terbagi atas 4 lapisan, yang dimana upper layer ini berfokuskan kepada aplikasi dan pengguna dan representasi data pada komputer. Pada layer atas ini merupakan bagian akhir dari proses komunikasi melalui jaringan komunikasi ini. Kemudian lower layer atau layer bawah yang terdiri dari 3 lapisan. Layer bawah ini merupakan inti dari proses komunikasi data melalui jaringan, yang dimana dia berfokuskan kepada dalam hal melewatkan trafik pada proses komunikasi data melalui jaringan kepada upper layer atau layer atas. Kemudian tujuan Oscillare. Tujuan utama digunakannya model Oscillare ini adalah untuk membantu dalam hal memahami suatu jaringan komunikasi data ini. Kemudian untuk model Oscillare ini terbagi atas upper layer dan lower layer sebelumnya, yang dimana berarti dia terdapat 7 lapisan. Dan tiap lapisan ini memiliki fungsi dan karakteristiknya sendiri dan saling terhubung satu sama lainnya. Kemudian cara kerja yang pertama, pembentukan paket dimulai dari layer teratas model OSI, yaitu application layer. Kemudian application layer mengirimkan data ke presentation layer atau layer di bawahnya, atau layer ke-6. Kemudian pada presentation layer ini data ditambahkan header dan atau tailor, kemudian dikirim ke layer di bawahnya. Kemudian pada layer di bawahnya pun data ditambahkan header atau tailor, kemudian dikirimkan ke layer bawah lagi. Kemudian diteruskan sampai dengan physical layer atau layer terbawah. Pada physical layer ini data dikirimkan melalui media transmisi kepada host tujuan. Kemudian pada host tujuan tersebut paket data mengalir dengan arah sebaliknya, yaitu dari paling bawah kepada layer paling atas. Kemudian protokol pada physical layer ini di host tujuan mengambil paket data dari media transmisi kemudian mengirimkannya ke data link layer. Kemudian pada data link layer dia akan memeriksa data link layer header yang ditambahkan host pengirim pada paket. Kemudian di sini ada gambar bagian-bagian OSI layer. Di sini host layer atau upper layer. Di sini ada 4 lapisan, yaitu application, data unitnya berupa data, kemudian presentation berupa data, kemudian session berupa data, kemudian transportnya berupa segmen untuk data unitnya. Kemudian selanjutnya ada media layers atau lower layer. Di sini ada network dengan data unitnya paket, kemudian data linknya berupa frames, kemudian physical data unitnya berupa bit-bit. Kemudian masuk kepada bagian dari OSI layer. Yang pertama itu application layer atau lapisan teratas atau lapisan ketujuh dari model OSI layer. Application layer ini merupakan layer yang menghubungkan atau tempat terjadinya interface antara aplikasi dan pengguna, sehingga terjadinya interaksi antara aplikasi dan pengguna tersebut. Kemudian fungsi dari application layer ini yang pertama yaitu
walaupun aplikasi pada hostnya berjauhan, namun dia masih bisa terhubung pada jaringan. Kemudian, fungsi lainnya yaitu mengontrol komunikasi antar aplikasi, yaitu berupa membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Protokol-protokol yang terdapat pada application layer ini terdapat HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Kemudian presentation layer atau layer ke-6 atau layer di bawah application layer. Secara umum fungsinya diantaranya pertama ada enkripsi dan dekripsi dari suatu pesan untuk alasan keamanan. Kemudian kompresi dan dekompresi suatu pesan sehingga dapat dikirimkan pada jaringan secara efisien. Kemudian untuk memformat grafis, kemudian melakukan translasi konten, kemudian melakukan translasi yang sifatnya spesifik terhadap satu sistem tertentu, kemudian untuk bagaimana data dipresentasikan. Berarti dia akan mengatur bagaimana data tersebut akan dipresentasikan. Kemudian menyajikan data, kemudian sebagai layanan penerjemah, kemudian menentukan tipe data, gambar, audio, video, atau teks, kemudian enkripsi, ASCII atau EBCDIC, dan ekstensi file agar file siap ditampilkan di layar aplikasi atau application layer. Salah satu contoh dari presentation layer ini adalah Virtual Terminal Protocol atau VTP. Selanjutnya itu session layer atau layer kelima yang berfungsi dalam hal mengizinkan sesi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dapat dibuat ataupun dihancurkan. Pada lapisan session ini, dia tidak mengetahui mengenai efisiensi dan keandalan dalam transfer data antara node-node tersebut. Dikarenakan pada lapisan session ini, untuk fungsi-fungsi untuk mengetahui efisiensi dan keandalan dalam transfer data antara node-node tersebut merupakan fungsi yang akan dilakukan oleh lower layer atau layer bawah. Kemudian lapisan session ini bertanggung jawab dalam hal mengendalikan dialog antar node, yang diantaranya itu sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer, kemudian untuk membuat sebuah struktur sesi komunikasi, dan pengendalian dialog antar node lainnya. Kemudian komunikasi data dapat berlangsung dalam 3 model dialog. Pada session layer ini yang pertama ada simplex atau komunikasi satu arah, yang berarti dia hanya dapat mengirimkan data pada satu arah saja. Kemudian half duplex yaitu komunikasi dua arah bergantian, yang berarti dia hanya dapat melakukan mengirim kemudian baru menerima atau sebaliknya secara bergantian. Kemudian full duplex yaitu komunikasi dua arah bersamaan, yang berarti dia akan melakukan mengirim dan menerima data pada saat yang bersamaan. Kemudian pada lapisan session ini terdapat 2 jenis layanan, yaitu yang pertama pembentukan dan pemutusan hubungan antara dua entitas presentasi. Yang kedua itu mengatur pertukaran data, menentukan batas dan melakukan sinkronisasi operasi data antara dua entitas presentasi pada lapisan atasnya. Kemudian contohnya dari session layer ini, yang pertama network components-nya berupa gateway, kemudian untuk protokolnya berupa NetBIOS, namespipes, mailslots, dan RPC. Selanjutnya itu transport layer atau layer keempat. Pada layer keempat ini dia berfungsi untuk memecahkan data ke dalam bentuk paket-paket data dan diberikan nomor urut pada masing-masing paket datanya, sehingga pada sisi penerima tersebut paket-paket data tersebut dapat disusun kembali. Kemudian pada layer ini, itu dia akan memberikan tanda bahwa paket data tersebut telah berhasil diterima oleh sisi penerima dan juga dapat transmisikan kembali paket-paket data yang hilang dalam proses pengiriman tersebut. Kemudian contoh dari transport layer ini yang pertama
Untuk network components itu ada gateway, ada advanced cable tester, dan kemudian ada router di router. Kemudian untuk protokolnya itu ada TCP, ARP, RARP, SPX, NVLink, NetBIOS atau NetBEUI, dan ATP. Selanjutnya itu network layer atau layer ketiga. Itu layer yang mendefinisikan akhir pengiriman paket data, di mana komputer mengidentifikasi logical address seperti IP address. Kemudian untuk berfungsi untuk mengatur bagaimana meneruskan atau routing yang dilakukan oleh router untuk siapa pengiriman paket data tersebut. Kemudian layer ini juga mendefinisikan fragmentasi dari sebuah paket dengan ukuran unit yang lebih kecil. Router yang digunakan ini adalah contoh yang tepat untuk network layer ini. Kemudian lapisan ini menyediakan teknologi switching dan routing. Kemudian membuat jalur logis yang dikenal sebagai sirkuit virtual untuk transmisi data dari node ke node. Routing dan forwarding adalah fungsi dari lapisan ini, serta pengelamatan internet networking, error handling, kontrol kongesti, dan sekuensi paket. Kemudian fungsi-fungsi dari network layer yang pertama itu memahami proses data berjalan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua itu subnetting jaringan atau address jaringan. Berarti dia akan menentukan address jaringan untuk pengiriman paket data nantinya. Kemudian subnetting layer network itu kumpulan dari address jaringan. Yang selanjutnya itu switching, itu untuk mengatur bagaimana dia akan menerima data dari port 1, kemudian dia akan mengirimkan data ke port lainnya. Kemudian selanjutnya ada data link layer atau lapisan kedua. Itu pada lapisan ini dia akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN, atau antara node di dalam suatu segmen lokal area network LAN yang sama. Tujuan utama dari data link layer ini adalah yang pertama, format paket data sebelumnya akan dibentuk ke dalam satu frame untuk ditransmisikan kembali. Atau dia mengubah bit-bit pada physical layer tersebut ke dalam bentuk frame yang akan dikirimkan ke lapisan ketiga. Kedua, tujuan utamanya itu memberikan error notification, kemudian memberikan kontrol aliran, kemudian spesifikasi topologi jaringan logikal dan metode media akses. Metode kedua, media akses. Kemudian pengiriman data pada data link layer yaitu yang pertama penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai. Hal ini perlu dilakukan suatu deteksi sinyal pembawa. Kemudian pada internet menggunakan metode Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection yang disingkat CSMA atau CD. Kemudian pada jaringan dapat melakukan akses secara bersamaan simultan. Maka bila host A mengirimkan data ke host D, maka host B dan C akan melakukan deteksi jalur. Dan apabila jalur sedang dipakai, maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu. Kemudian error checking pengiriman data. Yang pertama, data link dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Kemudian teknik yang digunakan error detection adalah frame check sequence atau FCS dan cyclic redundancy check atau CRC. Kemudian pada data link ini tidak melakukan error correction. Berarti dia hanya melakukan pengecekan error pada proses transmisi. Kemudian physical layer atau layer terakhir atau layer paling bawah dari model OC layer. Pada physical layer ini dia berfungsi untuk mengatur sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data, di mana data tersebut berupa
digit binar atau bit-bit, kemudian spesifikasi mekanis dan elektris, kemudian menerapkan prosedur untuk membangun, menyimpan data informasi dalam bentuk digit binar, kemudian memelihara dan memutuskan hubungan komunikasi. Kemudian pada physical layer ini terdapat perangkat keras dasar jaringan yang terdiri dari repeater, multiplexer, hubs, yaitu pasif dan aktif, kemudian oscilloscope dan amplifier. Pada physical layer ini, pada proses pengiriman dan penerimaan data tersebut, itu apabila dia mengirimkan data berupa 1 bit, maka pada penerima dia harus menerima data berupa 1 bit atau 1 bit, bukan selainnya. Dengan begitu antara pengirim dan penerima itu harus sinkron seperti fungsi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian protokol pada layer ini yang pertama ada jaringan telepon modem versi V92, kemudian RDA physical layer, kemudian USB physical layer, kemudian IA-RS232, kemudian IA-242, IA-422, RS-449, RS-485, kemudian Ethernet physical layer termasuk 10 BSD, 10 BS5, 100 BSFX, kemudian 100 BSD, kemudian 1000 BSD, 1000 BSSX, dan varietas lainnya. Kemudian varietas 802.11 Wi-Fi physical layer, kemudian ada DSA, kemudian ISDN. Kemudian perangkat yang digunakan pada layer ini diantaranya ada network adapter, kemudian repeater, kemudian modem, kemudian fiber media converter. Sekian untuk penjelasan dari oscillion dari kelompok saya, Maulana, kemudian Yuda, Devara, dan Rashid. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.